Tadi Ibu. Ada Mbak Aisyah sama Bu, Mbak Safistianian, Tadi Ibu. Cinta Kurniawati, Tadi Ibu. Suwati Sani, Tadi Ibu. Rahmatul Azhar, Muhammad Yunus Abdillah, Donald Najah. Baik, karena kalian sudah masuk semua, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, membaca doa, persilakan. Gimana? Saat ini masih semangat nggak belajarnya? Ibu, biar lebih semangat, Ibu mau ngadain ice cream dulu ya. Oke, semuanya bisa masuk ke depan. Masuk. Di baris satu baris. Nah, ice creamnya ya itu ada apa? Dua. Dan jadi dua ada ya, karena ini anaknya banyak banget. Dan dua. Nah, kita sekarang mau main tebak gaya. Tebak gaya ya. Jadi nanti kalian yang depan beragam gayanya nggak boleh dikasih gaya apa. Nanti yang belakang bisa niruin gaya yang dilakukan yang di depannya. Paham nggak? Paham. Nah, Berarti ini harus ngambil ke sana. ya, yang belakang nanti menebak ya. Ya. Kita tanya sama. Oke, dimulai 1, 2, 3. Beragakan gayanya. Yang mananya yang beragakan gayanya. Udah? Oke, yang belakang bisa lagi dulu. Ditebak, ayo. Bareng ya. Bareng ya. 1, 2, 3. Betul. Sampai sama ya. Oke. 1, 2, 3, mulai. Oke, udah 1, 2, 3. Maju semua. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Makan ayam. Kompensasi yang berbagi. Ada banyak makan ayam ya. Satu, dua, tiga.
Oke, tepatnya bareng-bareng. 1, 2, 3. Semangka berat. Oke, teman-teman dapat bagian tapi pemenangnya kelompok 1. Oke, teman-teman selamat kan hari ini fokus mengikuti pelajaran Ibu. Nah, sebelumnya Ibu mau melihatkan video dan kalian bisa menebak-nebak kita akan belajar apa hari ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya kemudian Dewi silakan. Nama Dewi kalau kamu. Nama Fujara, BTW apa yang akan kamu lakukan setelah tamat sekolah ini, wahai Dewi? Setelah tamat sekolah, aku akan masuk perguruan tinggi negeri UIN saat menjadi. Wah, fakultas apa yang akan kamu ambil dan apa cita-citamu? Aku berencana masuk ke fakultas takdir dan keguruan. Aku ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Bagaimana denganmu, wahai Zahra? Apa yang akan kamu lakukan setelah tamat sekolah ini? Aku pun setelah tamat sekolah akan masuk ke perguruan tinggi negeri Universitas Indonesia. Wah, fakultas apa yang akan kamu ambil dan apa cita-citamu? Aku berencana masuk ke fakultas kedokteran. Aku bercita-cita menjadi seorang dokter. Ngomong-ngomong, kenapa kamu menjadi seorang dokter? Aku bercita-cita menjadi seorang guru karena aku ingin mengajar berbagai ilmu pengetahuan dan juga mempersiapkan para pelajar menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu ingin menjadi seorang dokter? Aku bercita-cita menjadi seorang dokter karena aku ingin menjaga kesehatan masyarakat dan juga ingin mengobati apabila mereka sakit. Itu merupakan profesi yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat yang wahai Zahra. Ya, begitu dulu, profesi itu bermanfaat dan dibutuhkan bagi masyarakat. Ya, lebih baik kita dari sekarang berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dijawab olehnya. Amin ya rabbal alamin. Saya senang bekerja dengan cita-cita kita. Siapapun demikian, sampai jumpa wahai Zahra. Oke, sampai jumpa. Nah, kalian sudah lihat video yang telah ditampilkan. Ada yang bisa menebak nggak kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Ada yang lain? Ya, terus ada yang lain? Ya, baik. Next ya. Kita akan mempelajari, memahami, dan berkenalan dengan lingkungan sekitar. Ini berhubungan dengan benar yang dikatakan dari anak-anak tadi, yaitu interaksi sosial. Untuk berkenalan dengan lingkungan sekitar, kita membutuhkan yang namanya interaksi sosial. Ada yang tahu nggak interaksi sosial itu apa? Hubungan dua baik. Ya, terus ada yang lain? Pertemuan dua orang. Ya, ada yang lain? Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, jika tidak ada, interaksi
juga merupakan sebuah interaksi sosial. Atau juga kalian ketemu orang di jalan atau melakukan jual beli, itu juga termasuk sebuah interaksi sosial. Nah, tapi tidak semua dikatakan interaksi sosial karena interaksi sosial memiliki syarat-syarat interaksi sosial. Yang tahu apa aja syarat-syarat interaksi sosial? Bertemu. Apa? Berkompak. Semua terus orang, terus apa lagi? Lebih dari 2 orang. Ada yang berpendapat lagi? Baik, untuk syarat-syarat interaksi sosial yaitu ada kontak sosial dan komunikasi sosial. Nah, kontak sosial sendiri yaitu merupakan keterlibatan antar seseorang dan individu atau kelompok. Kontak sosial sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Nah, kontak sosial primer yaitu kontak sosial yang dilakukan secara tatap muka. Nah, misalnya ibu berbicara dengan kalian, kita kan bertatap muka. Lalu kalian berbicara dengan teman-teman kalian. Nah, itu juga sebuah kontak sosial secara primer. Lalu untuk kontak sosial sekunder sendiri yaitu kontak sosial melalui perantara. Misalnya kalian berbicara masih harus membutuhkan handphone, membutuhkan internet, membutuhkan media sosial. Nah, itu merupakan sebuah kontak sosial sekunder. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses dalam menyampaikan pesan dari penyampai pesan atau yang disebut dengan komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Contoh dari komunikasi sendiri yaitu bisa seperti diskusi, melakukan perkuliahan. Nah, itu juga termasuk sebuah komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu juga membutuhkan sebuah kegiatan yang membutuhkan pergerakan mimik muka atau ekspresi dan pergerakan gerak tubuh. Nah, komunikasi itu yang disebut dengan komunikasi. Lalu selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bisa dilihat bentuk-bentuk interaksi sosial ada pada Interaksi sosial asosiatif, interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial yang pertama yaitu interaksi sosial asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial positif karena mengarah pada kesatuan. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari interaksi sosial asosiatif? Kerja kelompok. Ya, ini sudah terlihat jelas bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, untuk bentuk interaksi sosial asosiatif berupa kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Bisa dilihat dari gambarnya sebagai contoh, masyarakat membangun desa agar desa menjadi lebih baik. Nah, itu dilakukan secara bersama-sama. Lalu ada yang bisa nggak membantu itu apa yang diartikan dengan akomodasi? Ya, baik kita. Akomodasi adalah proses seseorang atau individu itu untuk mengatasi suatu permasalahan. Ya,
saling menjatuhkan, saling curang. Nah, itu akan berdampak pada permusuhan dan perpecahan. Nah, yang kedua yaitu kontraversi. Apa ada yang bisa menyebutkan apa itu kontraversi? Ya, Mbak Sinta, seperti apa? Kontraversi itu sikap seseorang untuk menunjukkan ketidaksenangannya kepada orang lain. Ya, betul banget. Misalnya nih, Mbak Alfa nggak suka dengan Mbak Aisyah. Nah, terus Mbak Alfa itu menjelek-jelekan Mbak Aisyah, menghina Mbak Aisyah di depan umum. Nah, itu akan menyebabkan sebuah pertengkaran yang berujung pada negatif. Nah, yang selanjutnya yaitu pertentangan. Pertentangan yaitu sebuah konflik yang sering terjadi disertai dengan adanya ancaman dan kekerasan. Nah, seperti contohnya pada sekarang yaitu bisa dilihat konflik Israel dan Palestina. Nah, Israel kan selalu itu memberikan ancaman dan kekerasan kepada warga Palestina di sana. Nah, itu akan menyebabkan sebuah perpecahan dan permasalahan. Next. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pembentukan karakteristik budaya kebiasaan masyarakat daerah. Ada yang tahu nggak apa itu kebudayaan? Kebiasaan. Ada lagi? Udah. Jadi kebudayaan itu merupakan segala sesuatu yang tercipta oleh seseorang yang melalui interaksi. Nah, setiap interaksi akan memunculkan sebuah kebiasaan atau kebudayaan. Nah, kebudayaan itu sangat bermacam-macam dan bervariasi. Bisa dikatakan budaya itu juga sebagai cara pandang seseorang dalam memandang dunia. Nah, itu sangat berbeda-beda dan bervariasi. Oleh karena itu, budaya itu sangat luas. Kita bisa melihat budaya dari budaya Barat, budaya Asia, budaya dari Timur Tengah, budaya dari Korea Selatan. Nah, ini merupakan video dari perkembangan budaya. Perkenalkan, nama saya Wasatia Kali, saya dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh budaya sosial. Nah, itu tadi merupakan video dari perkembangan budaya dari masa ke masa. Nah, selanjutnya Ibu mau mengetes kalian apakah kalian sudah memahami pembelajaran yang telah Ibu sampaikan dari tadi dengan cara kita akan bermain game.
Jangan sih. Baik, di dalam siap kotak ini ada soal. Nah, kalian bisa menjawabnya bersama-sama ya. Baik, ada yang mau memilih soalnya dari nomor 1 sampai 10. 10. Sikap untuk menuju suatu ketidaksenangan adalah pengertian dari Kontraversi. ya, coba kita pilih kontraversi. Ya, betul sekali, kontraversi. Next, yaitu kalian mau Dua. gambar tersebut merupakan ya, jawabannya adalah konflik. Next, ada yang mau pilih gambar ini merupakan Interaksi sosial. interaksi sosial. Interaksi sosial terlebih dahulu. Ya, betul sekali, jawabannya yaitu interaksi sosial. Next, ada yang mau pilih nomor berapa? 3. Keterlibatan antara seseorang dan individu lain atau kelompok merupakan pengertian dari kontak sosial. Ya, betul sekali, kontak sosial. Next, dari masing-masing ada yang interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif. Betul sekali. Next, ada 5 menit lagi. Berapa? Sekarang interaksi sosial terbagi menjadi berapa? Ya, betul sekali, ada 2. Tinggal 4 menit lagi nih, ada yang mau pilih interaksi sosial yang memiliki hasil efek negatif. Disosiatif, betul sekali. Next, ada nomor 6, 8, 9. Gambar ini merupakan akulturasi. Ya, benar banget. Benar semua. Kita menit lagi nih. Nomor berapa? 8. Gambar ini merupakan bentuk interaksi sosial Kontroversi. kontroversi. Baik, kita memilih kontroversi. Ya, betul sekali, kontroversi. Next, yang terakhir nomor 9 ya. Gambar tersebut merupakan contoh dari interaksi sosial. Ya, betul sekali. Betul semua ya, Pak. Jadi yang akan dijelaskan oleh Pak ini itu saja materi yang ingin disampaikan. Terima kasih kalian sudah mendengarkan sebelumnya dan tadi interaksi sosial. Komunikasi sosial. Interaksi sosial ada banyak. Asosiasi sosial.